Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, program Buletin Jawa Timur hadir di ruang dengar Anda, edisi Jumat 9 Oktober 2020, bersama saya Kuswatun Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Henti Ludiana dari Suara Ngawi. KPU Ngawi persiapkan agenda debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020. Agenda debat publik untuk penyampaian visi misi pasangan calon dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Ngawi 2020 mulai dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi yang rencananya akan dilaksanakan pada 21 November mendatang. Prima Ekwena Sulistianti, Ketua KPU Ngawi mengatakan pada tahapan kampanye menyebutkan adanya agenda untuk debat publik sehubungan dengan hanya ada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, maka nantinya bukan debat antar pasang calon namun penyampaian pertanyaan oleh para panelis. Prima juga mengatakan untuk tema materi debat publik pertama meliputi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menyelesaikan persoalan daerah. Sementara itu menjelang debat mulai tanggal 6 Oktober kemarin, KPU Ngawi membuka kesempatan bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi untuk menyampaikan masukan. Masyarakat bisa mengusulkan figur moderator, panelis, serta poin pertanyaan dan usulan bisa disampaikan paling lambat tanggal 21 Oktober nanti. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Menuju ke Gresik, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik, sukseskan pemilu KPU Gresik gandeng tim penggerak PKK. Demi sukseskan Pilkada Gresik tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik gandeng tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Gresik Maria Ulfa Sambari juga mengajak ibu-ibu untuk melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui media sosial seperti layanan aplikasi WhatsApp. Menurut Maria Ulfa, TP PKK Kabupaten Gresik ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu yang bersih, aman, tertib, dan damai. Masyarakat juga diharapkan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Komisioner KPU Gresik Elvita menyampaikan kepada semua peserta yang mengikuti sosialisasi ini meminta agar memilih calon kepala daerah sesuai hati nuraninya. Evita juga menyatakan bahwa pelarangan kampanye terbuka dan rapat umum dengan menghadirkan banyak massa masih dijalankan. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 di Gresik dinilai belum aman. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Madiun. Eva Nola dari Suara Madiun membawa kabar minimalkan kontak fisik, PNM skemakan pengambilan ijazah secara drive-thru. Penerapan protokol kesehatan giat wisuda di Politeknik Negeri Madiun atau PNM bukan hanya saat prosesi pengukuhan, namun juga saat pengambilan ijazah. Ketua Pelaksana Wisuda PNM Nurasik Hidayatullah menyebut, kedua kegiatan memang dipisah. Upacara pengukuhan dilakukan secara virtual, sedangkan pengambilan ijazah terjadwal 50 mahasiswa per hari dengan sistem drive-thru. Dalam pelaksanaan pengambilan ijazah, mahasiswa wajib mengambil ijazahnya langsung dan tidak boleh diwakilkan. Ijazah diberikan saat mahasiswa masih berada di atas kendaraan. Ijazah diberikan saat mahasiswa masih berada di atas kendaraan. Kendati singkat, mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan pakaian toga, masker, face shield, dan sarung tangan. Perlu diketahui, hanya mahasiswa yang tinggal di Kota Madiun dan eks-karisidenan yang diperkenankan melakukan pengambilan ijazah secara langsung. Bagi mahasiswa di luar kota eks-karisidenan, ijazah bakal dikirim melalui ekspedisi bergaransi. Kebijakan tersebut diambil sebagai solusi saat pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung seperti sekarang ini. Nurasik menegaskan, pihaknya juga tidak melayani pengambilan ijazah di luar jadwal. Artinya, ijazah tidak dapat diambil di lain hari. Ijazah bakal dikirim seperti mahasiswa luar eks-karisidenan, pihaknya menyebut skema drive-thru terpaksa dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Nurasik menyebut kegiatan cukup berjalan lancar. Kita ke Sidoarjo, ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Di masa pandemi, perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo alami kenaikan. Sahabat, di masa pandemi COVID-19, angka perceraian khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo alami kenaikan. Faktor dominan penyebab tertinggi diantaranya masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga.
Zamroni Rosadi yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada Suara Sidoarjo Kamis menyampaikan, setiap bulannya ada 500 perkara yang masuk dan 80% diantaranya perkara perceraian. Pekerjaannya banyak yang di PHK ataupun cari sulit. Oleh karena itulah faktor utama itu sekarang ini faktor ekonomi. Yang pertama, yang kedua ada pihak ketiga itu maksudnya itu ya ada hubungan lain dengan wanita lain atau sebaliknya ada. Sahabat Zamroni menyampaikan hingga awal September perkara perceraian yang masuk mencapai lebih dari 2.500. Menurut Zamroni, penggugat cerai mayoritas berasal dari pihak perempuan mencapai 70% dengan alasan suami tidak memiliki penghasilan tetap. Sementara itu perceraian talak dengan penggugat sang suami hanya 30% hingga awal September 2020. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Menuju ke Lumajang, ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang mulai salurkan program BSB Kemensos RI kepada 43.558 KPM. Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyalurkan program bantuan sosial beras atau BSB dari Kementerian Sosial RI. Penyaluran secara resmi dilaunching oleh Imam Suryadi, Asisten Pemerintahan Setda Lumajang, didampingi Krisma Murti, Kepala Bulog Sufdivre Probolinggo, di Gudang Bulog Baru, Desa Curapetung, Kecamatan Kedung Jajang, Kamis pagi. Asisten pemerintahan menjelaskan bahwa program bantuan sosial beras dari Kemensos RI bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan beras pada masa pandemi COVID-19. Sasaran program BSB sebanyak 45 kg per KPM untuk bulan Agustus, September, dan Oktober dengan total penerima 10 juta KPM se-Indonesia. Ia menjelaskan di Kabupaten Lumajang sasaran program BSB sebanyak 43.558 KPM dengan total bantuan beras sejumlah hampir 2 ton dan akan disalurkan ke 248 titik penyaluran. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Realisasi BLT DD lanjutan tunggu hasil revisi Perbup. Kebijakan pemerintah pusat menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT DD lanjutan langsung disikapi oleh pemerintah desa. Meski demikian, rencananya masih harus menunggu revisi peraturan bupati atau Perbup terkait bantuan tersebut. Dan untuk BLT DD disalurkan dalam beberapa tahap. Pada bulan April hingga Juni disalurkan Rp600.000 per bulan kepada penerima yang lolos verifikasi. Selanjutnya, bulan Juli hingga September disalurkan Rp300.000 per bulan. Namun, tidak terhenti hingga bulan lalu, pemerintah pusat membuat surat edaran untuk penyaluran BLT DD lanjutan. Dikatakan Kepala Desa Sono Bekel Tanjung Anom Sentot Rudi Prastiono yang harus melakukan musyawarah khusus untuk mengubah perencanaan penggunaan anggaran. BLT DD lanjutan disalurkan kepada 30 KPM di Desa Sono Bekel dan terkait waktu penyalurannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPPMD Haris Jatmiko mengatakan saat ini revisi Perbup terkait BLTD masih dalam proses penyesuaian. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kita menuju ke Tuban bersama Nurul Jamilah dari Pradia Suara Tuban. Harapkan revitalisasi Kali Kening masuk proyek prioritas. Wakil Bupati Tuban Nurna Rusen bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Bojonegoro serta seluruh kepala desa terdampak banjir dan kekeringan Kali Kening mengadakan rapat evaluasi perihal revitalisasi Kali Kening di ruang rapat Dandang Wacono, Setda Tuban, Kamis 8 Oktober 2020. Ditemui usai rapat, Wakil Bupati Tuban Nurna Rusen mengatakan sinergitas perlu dibangun antara Pemkab dengan pihak lain seperti DPR, BBWS, juga dinas terkait tingkat provinsi untuk perencana revitalisasi Kali Kening. Hal ini disebabkan pengelolaan Kali Kening berada di lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak. Wabu menjelaskan permasalahan Kali Kening telah terjadi cukup lama. Sungai akan meluap saat musim hujan dan menyebabkan banjir, dan sangat kering saat musim kemarau datang. Adapun 5 kecamatan terdampak yaitu Singgahan, Jatirogo, Parengan, Bangilan, dan Senori. Wabu berharap tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan segera dilakukan sehingga ada kepastian agar revitalisasi Kali Kening bisa masuk dalam proyek prioritas pemerintah pusat, mengingat urgensi yang terjadi. Dalam waktu dekat, utamanya dalam penanganan banjir Kali Kening, Pemkab akan berkoordinasi dengan Kabupaten Rembang, sebab hulu dari Kali Kening berada di Kabupaten Rembang. Kali Kening ini kan sudah terlalu lama nggak ada pembangunan di situ nggak ada, sehingga ada kajian ulang atau penelitian ulang sepadannya saja belum ada. Sepadan sungai itu harus ditentukan supaya nanti warga kita tidak membangun
rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang di sepadan sungai itu, karena itu bahaya. Nurul Jamilah, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Kabupaten Pasuruan, ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Wabub Pasuruan monitoring distribusi air bersih ke wilayah kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan dropping atau pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan masih dilakukan hingga sekarang. Sebagai buktinya, Wakil Bupati Pasuruan Kiai Haji Abdul Mujib Imron melakukan sidak inspeksi mendadak atau monitoring kegiatan pendistribusian air bersih di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, dan Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang, Selasa siang kemarin. Dalam sidaknya kali ini, Gus Mujib juga ikut membantu petugas saat mengisi drum-drum air yang dibawa warga dari rumahnya. Menurutnya, proses pendistribusian air bersih yang dilaksanakan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, sudah bagus. Dalam artian, setiap harinya selalu ada kegiatan dropping air bersih ke 23 desa di 7 kecamatan yang dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan kritis. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita ke Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Mardika FM Kota Blitar. Berpotensi menjadi industri pariwisata sejarah, Pemkot Blitar dukung penuh ekskavasi Candi Gedok. Sobat, pemerintah Kota Blitar terus memberikan support penuh terhadap pelaksanaan ekskavasi Candi Gedok, apalagi temuan situs bersejarah ini berpotensi menjadi industri wisata sejarah di Kota Blitar. Jumadi PJS Wali Kota Blitar saat melakukan monitoring ekskavasi Candi Gedok mengatakan, pemerintah kota saat ini tengah memikirkan langkah strategis pasca ekskavasi Candi Gedok. Menurut Jumadi, temuan ini menunjukkan sejarah Kota Blitar yang berkaitan dengan zaman Mataram Hindu dan Majapahit. Hal ini menguatkan daya tarik serta menambah nilai pariwisata sejarah di Kota Blitar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Blitar akan memberikan dukungan penuh tim BPCB untuk menemukan bangunan induk candi. Yang tentu sejarah Kota Blitar ada kaitan dengan Mataram Hindu, apakah Majapahit dan sebagainya, itu yang mesti harus kita pelihara. Sementara itu, Nugroho Harjo Lukito, Ketua Tim Ekskavasi Candi Gedok mengatakan, pada hari ketiga ekskavasi Candi Gedok ini terdapat temuan baru, yaitu struktur dinding candi yang ditemukan pada kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah. Temuan ini diindikasikan sebagai pilar Candi Gedok, namun tim belum bisa memastikan apakah ini pilar bagian dalam atau luar candi, karena konstruksi dinding belum menunjukkan ke arah percandian atau petirtaan candi. Kita juga belum bisa memastikan apakah ini pilar bagian dalam atau pilar bagian luar gitu ya, karena kita juga belum bisa melihat konstruksinya. Sementara itu, Sobat, ekskavasi Candi Gedok tahap kedua dimulai tanggal 5 sampai 14 Oktober 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan informasi terakhir ada Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Siapkan jalur pesepeda di Sub Kabupaten Blitar mulai lakukan pemetaan jalur yang bisa digunakan. Menteri Perhubungan RI telah menerbitkan Permen Hub nomor 59 tahun 2020. Isinya mengatur aktivitas yang dilarang dilakukan dalam bersepeda. Salah satunya pesepeda dilarang berkendaraan dengan sejajar lebih dari 2 sepeda. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Pengembangan Transportasi di Sub Kabupaten Blitar, Bayu Aji Mariska, mengatakan sudah menjadi kewajibannya tetap melaksanakan amanat Permen Hub tersebut, namun juga tetap mempertimbangkan kondisi wilayah, di mana aturan itu intinya lebih dititik beratkan kepada keselamatan pesepeda. Bayu menjelaskan langkah awal yang dilakukan untuk menindaklanjuti aturan itu adalah menginventaris jalur yang dapat digunakan sebagai jalur sepeda, baru kemudian menyiapkan fasilitasnya seperti rambu dan marka jalan. Yang pertama yang jelas kita inventaris air dulu. Kita juga perlu menetapkan sebelum menyiapkan fasilitas itu, kita inventaris jalur mana yang akan digunakan sebagai jalur sepeda. Nanti kalau sudah ada jalurnya baru kita menambahkan fasilitas-fasilitas yang lain. Bayu Aji menambahkan, kebetulan jalan di Kabupaten Blitar tidak terlalu lebar, belum ada yang lebih dari 14 meter. Bahkan jalan nasional yang ada juga tidak cukup luas. Saat ini pihaknya harus mencari jalan yang luas, sebab untuk jalur pesepeda harus menyediakan space 1,5 meter, sehingga harus melakukan manajemen dulu bagaimana aplikasinya nanti membuat jalur pesepeda. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi Jumat 9 Oktober 2020. Saya Kuswatun Anisa pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.